Shalom keluarga damai yang terkasih. Puji Tuhan, pagi ini kita diberi kesempatan berhimpun, bersekutu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Renungan pagi ini akan saya awali dengan sebuah pertanyaan bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat memperoleh kemerdekaan dari perbudakan dosa? Atau bagaimana kita bisa dibebaskan dari dosa dan ancaman murka Tuhan? Tetapi sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang senantiasa bersamai kehidupan kami. Pagi ini, sebelum memulai hari, kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu, menyediakan diri sepenuhnya untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami tidak saja mengerti dan memahami, tetapi juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun nats firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita membangun renungan di pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 yang adalah bagian dari perikop hamba yang menderita dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga pasal 53 ayat 12. Saya akan membacakan nats kitab Yesaya 53 ayat 5 yang demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Adapun judul renungan kita pagi hari ini adalah penderitaannya membawa keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana reaksi kita ketika mendengar kata menderita? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menderita berarti menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti sakit, penyakit, atau kesengsaraan. Umumnya, setiap dari kita menolak penderitaan. Bahkan, ada pandangan negatif tentang orang yang menderita. Mereka dianggap tidak memiliki harapan hidup, bernasib buruk, atau bahkan yang lebih ekstrim, ada yang beranggapan bahwa orang yang menderita itu sedang dihukum oleh Tuhan. Ya, jalan penderitaan memang tidak dikenal di dunia ini, tidak familiar, tidak disukai. Bagi dunia, menang berarti kemenangan yang gilang gemilang dengan segala kekuatan yang dahsyat, tidak terkalahkan, karena kekalahan adalah tabu, memalukan, sehingga penderitaan tidak boleh terjadi. Jadi bagaimana dengan peristiwa salib? Apa yang terjadi dengan hamba yang menderita dalam bacaan kita di pagi ini? Jemaat yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berisi tentang hambanya yang menderita. Hamba yang menanggung kesengsaraan yang bukan akibat perbuatannya. Hamba ini menderita karena kehendak Allah. Hamba ini dihina, dihindari, dipukul, ditikam, diremukkan, dan dianiaya. Segala kesalahan manusia yang memberontak pada Allah, segala dosa manusia yang melukai hati Tuhan ditimpakan kepada hamba ini. Hamba Tuhan ini menanggung segala kejahatan manusia. Tetapi ia mau menanggungnya. Semua penderitaan yang dipikul adalah bukti ketaatan dan kesetiaannya pada Allah. Di balik penderitaannya ada kemenangan. Sekalipun ia amat menderita,
namun pada akhirnya ia ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Pernyataan bahwa Mesias yang menang namun harus mengalami penderitaan tidak mudah diterima oleh pikiran dunia. Padahal Sang Mesias yang adalah hamba yang menderita mengalami semuanya itu. Di luar sana banyak berita simpang siur yang menyatakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Padahal kesaksian Alkitab jelas menunjukkan air dan darah yang keluar dari lambungnya itu tanda kematiannya. Dan itu suatu peneguhan tentang keselamatan kita. Dan oleh karena darahnya yang mahal yang sudah tercurah itu, sekarang dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Seperti yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 19-20. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita berefleksi, kita mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah sebagai orang percaya kita masih setia dan bertekun dalam iman kepada Allah yang sudah mengampuni, membenarkan, menebus, dan memberi keselamatan pada kita? Apakah kita bersedia menjalani penderitaan karena iman dan sabar menanggungnya sampai memperoleh kemenangan? Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari dengan sikap hati yang benar kita mengikuti teladan hamba Allah yang menderita. Saat ini kita diajak untuk sabar dalam menanggung derita, bersaksi bagi orang lain, dan menguatkan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Karena penderitaan hamba yang menderita yang adalah Yesus memberi keselamatan bagi kita, sehingga kita dibebaskan dari dosa dan ancaman murka Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terukur. Melalui penderitaan-Mu yang dahsyat di kayu salib, Engkau telah menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, memulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga. Ajari kami untuk selalu menghargai pengorbanan-Mu yang agung ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.